Dan ini kelabang. Banyak orang mati ya yang meninggal ya setelah berusaha menyakiti kamu. Iya. Banyak orang yang menghina kamu sebagai wanita. Betul? Iya. Dan kamu sebenarnya juga tidak mengumpat sesuatu, tetapi orang-orang itu meninggal satu persatu. Iya. Ada yang kecelakaan motor. Iya. Ada yang diri. Iya. Terus saya lihat ada yang meninggal tiba-tiba karena angin duduk atau Iya. enggak. Betul. Betul. Sangat betul. Betul sekali. Mas Bayu, kena bunganya. Don't touch. Ini bunga ini bisa datang udah gitu ada makhluk-makhluk gitu. Ini makhluk-makhluk Kotor yang negatif sekali, sangat-sangat negatif sekali. ini makhluk-makhluk ini jangan-jangan yang meninggal karena yang menghina Wiwit ya? Bukan? Ada hubungannya Salah nggak? satunya iya, salah satunya. Terus ada iya. hubungannya sama penglaris gitu? Kayaknya nggak ada, Mbak. Kayaknya nggak Ada hubungannya nggak Roy? Tapi nggak Ada tahu nggak? ada hubungannya nggak Roy sama penglaris yang dia punya. Karena dia katanya untuk melancarkan usahanya dia datang ke orang di Tangerang ya. Iya. Di Tangerang ada ritual yang dia lakuin ini itu nggak tahu gimana Roy ngeliat. Saya lihat ada hubungannya sama penglaris juga justru. Dan justru penglaris ini malah nempelin yang enggak yang lainnya. Malah yang luar-luar sana malah nempel yang di sini. Gitu. Mungkin apa karena tahu si mbaknya ini punya kelebihan, jadi kayaknya makhluk-makhluk itu nempel semua ke dia. Iya, justru makhluk-makhluk dia nempel ke dia karena tahu ada dia punya bisa ngerasain kelebihan juga. Tapi yang lebih parah, dia sendiri nggak bisa ngontrol dirinya Iya, betul, dia Kak. sendiri. Betul. Nggak bisa Malah- kontrol. Iya, Maksudnya? nggak bisa ngontrol apa yang dia punya sehingga dia Saya nggak paham. nggak ngerti kayaknya. Nggak paham. Dan saya ngelihat kamu juga bisa jadi korban dengan cara ya tadi itu kenapa saya menggambarkan darah di kepala kamu itu kayak bisa ketabrak tronton gitu. Sering, Kak. Sering. Akhir-akhir ini sering. 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 Belum lama terjadi itu pas saya kemarin syuting yang nggak perlu disebutkan. Itu di kepala saya itu kan ada recorder. Terus recorder wifi itu meledak. Kalau saya astagfirullahaladzim, saya nggak langsung berentak, kepala saya udah nggak ada. Beberapa kali tuh kayaknya saya memang mau naas sih. Naas di bagian kepala Iya, kan? kepala. Selalu kepala. Selalu kepala. Tempo lalu juga pemukulan ada di kepala. Terus mengakibatkan mata saya tuh yang sebelah kiri tuh kayak gimana gitu, buram gitu, kayak gimana ada yang lewat gitu. Tapi kalau saya istirahat kontrol, oke gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu Kak. Akhir-akhir ini iya. Jadi sering naas udah gitu ada makhluk-makhluk yang ngikutin. Iya sepertinya tuh saya kayak ada yang menggerakkan gitu loh Kak. Kayak ada yang nggak tahu dia kirim atau gimana, saya kurang jelas gitu ya. Tiba-tiba tuh kalau saya bawa kendaraan gitu kan, saya sekarang udah takut gitu ya bawa mobil. Kadang kalau saya bawa mobil, tiba-tiba pocong. Tiba-tiba ada seret gitu. Tahu-tahu di sebelah saya gitu. Apa saya naik apa misalnya. Iya apa tuh? Ada apa gitu tuh ngerem gitu. Terus naik motor tahu-tahu lompat. Pernah kejadian ada lubang besar tuh nggak kelihatan. Langsung lompat dek. Sampai semua orang tuh teriak tapi alhamdulillah selamat. Gitu posisi saya bawa si kecil juga, bawa anak saya. Dan aku pengen lepas Kak. Gimana caranya ya? Aku pengen hidup tenang gitu maksudnya. Roy, Ya gimana pasti Roy? kamu ibadahnya yang rajin dan kemudian sering berbuat kebaikan dan lepasin ini semua, nggak usah bawa-bawa yang tadi ya, itu saya nanti akan sita. Iya. Dan kamu nggak usah datangin dukun-dukun lagi Iya Kak. yang ngasih ginian terutama. Jadi saya tuh saya yang perlu saya perhatikan dan kamu perhatikan adalah kamu harus berhati-hati di bagian kepala karena tak kenapa saya ngelihat kepalanya itu kayak hancur berantakan. Iya, memang beberapa kali memang. Kayak hancur Pertama tergilas atau tronton. Iya benar. Belum lama sih. tronton. Iya, jadi kita turun dari suatu acara ya malam sekitar jam 12 atau jam berapa gitu. Pokoknya udah sepi lah ya. Mustahil kalau ada tronton gitu. Terus kita itu posisinya naik ojek gitu. Kita nggak bawa kendaraan karena kalau malam bahaya buat anakku. Udah gitu tiba-tiba aja gitu kita jalan seret belakang tronton tuh kita gelek gitu. Nah posisinya untung tronton itu langsung rem, kalau nggak kita udah remuk dua-duanya. Real.
Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat terjadi Wifi itu. pemukulan itu juga di kepala. Kepala lagi. Kepala juga. Terus kemarin itu sampai garasi itu jatuh. Ledak ya? Posisinya juga di kepala. Plafon Iya, plafon jatuh itu. juga Terus nimpa kepala. iya di kepala juga. Tapi alhamdulillah kan itu bawahnya mobil langsung brak gitu. Aku hanya berpikir kenapa gitu? Apa ada seseorang yang ingin ngebunuh aku apa gimana gitu? Aku ngerasa demikian gitu. Terus yang lebih dia lagi lebih nggak masuk akal itu pada saat itu recorder wifi aku meledak pas bener di kepala. Ini kenapa? Pantesan kelihatan ada Roy ngelihatnya ada darah-darah di kepalanya Betul, itu. karena itu vision yang Roy lihat. Jadi saya melihat akan ada terjadi di sesuatu di kepalanya, entah itu pecah kepalanya atau dijahit ataukah tulang kepala tengkoraknya retak berantakan jadi serpihan dan kegiles roda apa gitu. Saya lihatnya darah gitu. Entah itu dia kejedot, entah itu kebanting kaca. Jadi pecah kepalanya. Emang sebelumnya juga saya KDRT sering kepala, Kak. Sering dijedotin? Iya, sering dijedotin, sering diinjak pakai sepatu maksudnya. Sepatu dia kerja, posisi saya tidur, nggak bangun, diinjak sering saya kepala. Kepalanya diinjek pakai sepatu. Iya. Sampai kamu jejeritan dong. Saya ngerasa hidup saya tidak ada bahagianya. Tapi saya berusaha kuat. Dan dengan kuat itu saya buktikan door to door saya berjualan kayak awalnya berat, saya dihina, dikiranya kita sebagai perempuan kita yang rendah pada saat suami Jual pergi diri. dari kita. Dikira jual diri. Iya, udah seperti itu saya tunjukkan ke mereka sampai saya bisa bayar mobil, bayar segalanya, terus saya bisa bikin teras rumah. Itu bikin outlet. dari hasil saya kerja keras. Iya, tapi dari hasil penglaris itu. Sebelum hasil penglaris itu. Terus saya ngerasa gimana ya? Selalu dihina gitu. Jadi penglaris yang dipakai itu karena memang harus berjuang mendapatkan apa yang dimau gitu ya, untuk hidupin keluarga, anaknya. Ya berarti kan Karena kasih makan sering- anaknya dari itu kan, dari hasil penglaris itu. Iya, sebelumnya gini Kak, saya punya outlet pertama itu sebelum saya pakai itu penglaris. Ya, tapi kan nggak laku kan? tadi Mbak Kalau bilang. yang di rumah laku, tapi kalau yang outlet lapak kedua, yang kedua kan lapak itu yang nggak laku. Tuh. Dan pertama ya saya dari hasil yang pertama, terus saya buka cabang lagi. Yang kedua ini sama sekali nggak laku, baru saya pakai ini. Berarti Mbak menggunakan uang itu untuk menghidupi keluarga juga ya? Iya. Dan saya pengen gimana caranya saya pengen hidup tenang gitu Kak. Sekarang masih pakai gitu? Enggak. Suatu hari saya duduk kalau nggak salah di satu masjid gitu, kita ada acara gitu. Terus udah gitu ada yang datang saya gitu, kenapa kok kamu bengong? Tapi kayaknya sih kamu apa-apa mujur ya, prestasinya bagus gini. Tapi kenapa kamu kok murung katanya digitukan kan? Nggak apa-apa kok Pak. Oke. Ternyata ya itu disuruh sadar itu, diarahkan untuk kembali ke jalan yang benar, terus mendekatkan diri sama yang di atas. Alhamdulillah agak-agak berkurang sekarang. Baik. Saya berdoa buat mbaknya supaya lebih ini ya, lebih bisa berhati-hati dalam dunia supranatural, karena supranatural Nah, itu saya itu takut, Kak. tidak gampang, dan saya mohon supaya kamu sekarang bisa lebih dekat dengan yang di atas. Iya, Itu Kak. aja pesan saya. Wah, mungkin ada komentar? Enggak ya, saya sih sebagai seorang ibu sedih ya dengernya kalau misalnya harus kasih makan anak saya dengan uang seperti itu ya. Tapi kan saya nggak pernah ada di posisi ibu ya. Tapi saya berharap sih nggak pernah melakukan hal itu lagi karena ya itu dibilangnya uang jin kotor lah Iya, ya uang jin gitu. dimakan Janganlah setan. dikasih untuk anak-anak, keluarga. Ya Kak, baik Kak. Mbak Wiwit, saya kebayang kalau misalnya Mbak Wiwit harus mungkin berjuang hidup sampai akhirnya menggunakan gini-ginian supaya demi yang dihargai sama orang, supaya nggak dihina lagi, supaya bisa membahagiakan keluarga. Tapi dampaknya kan buruk banget ya, sama keluarga Mbak Wiwit juga nanti bisa kena. Dan apalagi Mbak Wiwit punya kelebihan dari kecil nih bisa ngelihat hal kayak gitu.
Jangan sampai nanti justru apa yang dilakuin malah mengundang makhluk-makhluk itu dan akhirnya malah nggak dapat apa yang diinginkan. Supaya dapat dihargai, malah makin dihina, hidupnya juga makin nggak bahagia. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Roy bisa dijalanin ya, Mbak Wit ya. Iya Kak. Ya. Ada lagi mau disampaikan Roy? Nggak ada. Mbak Witnya udah lega ya. Lega. Leganya sekarang pertama ada yang mendengarkan. Kedua secara apa ya, rasa ketakutan saya itu berkurang apa, jadi tanda tanya gitu, kelabang itu dari mana, sekarang saya tahu sumbernya gitu. Terus untuk menatap ke depannya insya Allah saya lebih siap. Oke, Mbak Wiwit terima kasih sudah hadir dan berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Dan saya boleh minta tolong ya, sebelum meninggalkan ruangan ini boleh dibawa. Ini disita atau dibawa aja? Disita. Saya sita ya? nanti. Saya nggak mau bawa Kak, takut. Gak mau bawa lagi ya? Ya udah, mudah-mudahan baik-baik aja kondisinya. Salam buat anaknya ya. Terima kasih Kak. Mudah-mudahan laris terus usahanya. Terima sukses kasih terus. Kak. Ya, Iya. silakan Anda boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang terang yang dapat melakukannya. Carilah cahaya terangmu untuk membebaskanmu dari kegelapan. Oke, tadi hari ini kita sudah kedatangan ada Mbak Atin dan Mbak Wiwit. Kalau Mbak Atin tadi menggunakan pejimat pelet gitu ya. Pernah ketemu nggak sama orang yang pakai gitu? Kalau jimat pelet sih enggak, cuma kalau teman aku tuh pernah dia cerita dia tuh buka aurah gitu. Dia menggunakan ya itulah mungkin jimat-jimat apa di bedak, di make up dia, dan itu tidak boleh digunakan orang lain selain dia, supaya ya itu ketertarikan lawan jenisnya terhadap dia, terus ya mungkin cowok jadi lebih royal sama dia kayak gitu. Memang Itu seperti ada itu sih. makhluk gaibnya berarti di bedaknya? atau Ada gimana? makhluk gaibnya dan energi supernatural begitu kita. Tapi ini juga pemirsa tidak boleh untuk belajar ya. Ini bukan untuk mengajarkan pemirsa juga di bedak itu didoakan juga. Tetapi memang bisa dari bedak lipstick seperti itu. Kemudian ada hawa supernaturalnya dan bahkan roh arwahnya juga muncul di dalam bedaknya. Seperti itu. Kalau udah kayak gitu susah ngelepasnya kali ya? Atau bisa Udah susah ngepas ya pastinya. Oh jadi bukan kalau bedak itu habis ya udah gitu? Enggak, pasti ada ketergantungan dan kayak kecanduan. Saya belum pakai bedak yang belum diisi. Ini rasanya aneh nih. Gitu. Jadi Ada nggak rasa pede ya? Nggak punya nggak percaya pede. diri akhirnya. Terus udah gitu, saya belum pergi ke situ nih, saya harus pergi ke sana kayak seperti itu. Aduh, ada. Aduh, kan Roy lihat lagi. Kucing. Roy, ini kucing beneran kan? Beneran. Beneran ya? Oke. Ini udah gitu tadi ada Mbak Wiwit yang cerita itu dia bisa ngelihat beneran, Roy. Iya, dia bisa ngerasain dan dia Memang punya bakat ya? Memang punya bakat, tapi dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri dan bahkan dia itu tidak tahu kalau dia itu bakal jadi tumbal dia sendiri gitu. Dia Jadi kayak tumbal. dia menumbalkan dirinya dia sendiri, Mbak Wiwitnya. Sampai kepalanya mau bocor, kejatuhan plafon, digetok sama orang, diinjek. Itu sampai bocor. Itu sih, itu yang saya rasain. Itu karena kayak ada perjanjian Perjanjian seolah-olah makhluk tertulis dengan astral makhluk gitu. astral, ya. Perjanjian makhluk astral. Tapi bersyukurlah kita orang-orang yang tidak Iya. bisa melihat itu. Aduh. Bersyukur banget termasuk saya. Kalau Mas ini pernah ada pengalaman misteri gak tentang itu? Pernah, jadi aku udah pernah cerita sama Bayu juga tadi. Kalau aku tuh pernah di rumah lama aku kan angker banget. Jadi setiap aku pulang syuting jam 1:30 pagi, itu tuh kayak setiap mau naik tangga, anak kecil itu tuh ada di pojokan tangga rumahku gitu. Dia hanya melihat tapi tidak mengganggu. Cuma ya sekali dua kali aku lihat, ya cukup sering lah. Tapi lama-kelamaan ya karena aku merasa mindset aku nggak mau dibuat ketakutan dengan hal seperti itu, akhirnya nggak pernah kelihat lagi. Bagus. Dan itu bisa nggak sih kita bantu dengan mindset kita Betul, bahwa
menolak untuk melihat itu. Bisa banget, justru kalau semakin kita takut kalau di rumah, di mana, di hotel baru, atau kita lagi melakukan perjalanan apa, semakin kita takut, semakin kita diganggu. Makanya kita harus punya mindset, kita kuat. Kalau misalnya ada bayangan, cuma angin. Walaupun kita takut sebenarnya. Ya, takut pasti. Terus kalau saya pesankan lagi untuk tips kedua adalah memutar suara-suara berhubungan dengan frekuensi radio, kemudian suara-suara musik, walaupun nggak usah ditonton tapi dibuka. Seperti itu. Dia itu menghilangkan energi negatif atau suara-suara bising dari elektronik, itu akan menghilangkan suasana angker. Oh ya, aku kalau misalnya di hotel sendiri biasanya aku nyalain TV sih. Nyalain TV. Ada jadi atau suasananya berubah atau juga ya. sedikit lampu lah, nggak boleh gelap banget. Terutama Betul kamar sekali. mandi. Terutama kamar mandi, betul. Waduh. Iya, oke. Baik, pemirsa menembus mata batin. Terima kasih Roy Kiyoshi Makasih. yang sudah berbagi cerita buat kita semua. Terima kasih Bunga juga, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya, Roy. Iya. Buat kita pelajarannya banyak banget malam hari ini. Keinginan seseorang terkadang melampaui kemampuannya. Bahkan tidak jarang dia harus mengorbankan dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang dicintai. Pada akhirnya, hanya kesengsaraan yang menyambutnya, tidak sadar bahwa akan ada penyesalan yang menanti.